Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Devianti dengan NPM 22061040300064. Kali ini Ica bakal ngejelasin tentang ITP, Inventory Tugas Perkembangan. Sebelumnya, apa sih ITP itu? Untuk memahami karakteristik perkembangan, kebutuhan, atau permasalahan yang dialami oleh peserta didik, kita sebagai calon guru BK dapat menggunakan dua teknik. Yang pertama teknik tes dan yang kedua non-tes. Untuk ITP sendiri termasuk ke dalam golongan non-tes. ITP merupakan singkatan dari Inventory Tugas Perkembangan yang dikembangkan oleh Sunario Kartadinata bersama teman-temannya pada tahun 2003. ITP merupakan instrumen non-tes yang berupa angket yang berisikan beberapa pertanyaan guna untuk mengungkap tingkat perkembangan individu mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. ITP sendiri digunakan untuk mengidentifikasi penghambat-penghambat pada perkembangan individu. Nah, hasil dari pengolahan data ITP ini sendiri dapat kita gunakan untuk menyusun rancangan program layanan BK. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan individu. Menurut Lovinger dalam Sunario pada tahun 2003 menyebutkan bahwasanya pengembangan instrumen ITP mengacu pada 7 tingkatan perkembangan. Tingkatan yang pertama ialah tingkat impulsif yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dan yang kedua ialah tingkat perlindungan diri yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dan yang ketiga ialah tingkat konformistik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang selanjutnya ialah tingkat sadar diri yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang kelima ada tahap seksama yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dan tingkat yang keenam adalah tingkat individualistik yang meliputi ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang terakhir dalam tingkatan perkembangan adalah tahap otonomi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam inventory tugas perkembangan sendiri, terdapat 10 aspek yang digunakan untuk siswa SD sampai dengan SMP, yaitu sebagai berikut. Sementara untuk siswa SMA sampai dengan perguruan tinggi terdapat 11 aspek, yaitu dengan menambah satu aspek, yaitu persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Untuk aspek ini sering dikenal sebagai Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik atau SKKPD. Nah, selanjutnya Ica akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan dari inventory tugas perkembangan. Inventory tugas perkembangan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain meliputi sebagai berikut. Sementara untuk kekurangan atau keterbatasan dari inventory tugas perkembangan ini antara lain adalah selanjutnya peran dan fungsi konselor. Sebelumnya, pada ITP ini sendiri, kita sebagai calon guru bimbingan dan konseling memiliki peran dan beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Selanjutnya adalah langkah pengadministrasian. Sebelumnya terdapat beberapa langkah dalam mengadministrasikan inventory tugas perkembangan, antara lain sebagai berikut.